Yang saya hormati, saya muliakan teman-teman perwakilan perusahaan pemilik HGU yang tersebar di Kabupaten Aceh Timur yang sudah berhadir. Bapak Ibu sekalian, pertama saya mengucapkan terima kasih berkenaan dengan kebijakan pemerintah yang akan kami sampaikan, dan ini berkenaan dengan aktivitas perusahaan bapak-bapak yang tersebar di Aceh Timur, dan ini akan berdampak terkait dengan pembangunan Aceh Timur 5 tahun yang akan datang. Dan saya ingin menekankan bahwa ke depan setiap pemilik perusahaan itu untuk berkoordinasi, melakukan komunikasi yang instan dengan pemerintah melalui dinas terkait. Kedua, saya ingin tegaskan bahwa pada kesempatan ini perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Aceh Timur, upaya-upaya ini kami lakukan untuk menciptakan iklim investasi yang bagus di Aceh Timur. Tidak muncul konflik sosial di tengah-tengah masyarakat. Ketiga, Bapak Ibu sekalian, saya ingin menegaskan keberadaan investasi, keberadaan perusahaan bagi pemerintah Aceh Timur saat ini tentu harus berdampak dan berdaya guna bagi masyarakat. Maka oleh karenanya CSR yang saya sampaikan itu wajib untuk dikeluarkan dan dikoordinasikan dengan pemerintah, yang nantinya CSR itu masuk ke pendapatan asli daerah yang akhirnya dialokasikan untuk pembangunan yang dibutuhkan masyarakat. Kenapa? Karena pembangunan yang dibutuhkan masyarakat kamilah yang tahu. Karena proposal yang masuk menjaring aspirasi masyarakat di tingkat bawah, kampung, mukim, kecamatan, itu adalah pemerintah yang paling mengetahui. Ketiga, teman-teman sekalian, para pimpinan yang mewakili perusahaan HGU ini adalah mengenai dengan kebijakan pemerintah plasma inti 20% sebagaimana yang diatur dalam Permentan nomor 18 tahun 2021, 20%. Ini secara undang-undang itu harus disiapkan 3 tahun ya, para proses apakah perpanjangan HGU atau penyiapan surat administrasi perpanjangan HGU 3 tahun. Jadi berdasarkan jumlah areal HGU 20% akan dikeluarkan untuk plasma inti, dan semuanya tetap berkoordinasi dengan pemerintah daerah. Ya, kita ingin menekan upaya-upaya konflik sosial, memberdayakan masyarakat, dan ini akan berdampak terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat Aceh Timur. Nah, Bapak-bapak sekalian, kami juga akan menerapkan kebijakan bahwa setiap perusahaan yang beroperasi di Aceh Timur, ya, perkebunan, kemudian pertanian, minyak dan gas, itu wajib MPWP-nya berada di bawah wilayah Kabupaten Aceh Timur. Kantornya wajib, MPWP-nya kita wajibkan, dan armada angkutan yang digunakan, baik truk maupun kendaraan-kendaraan yang dipakai oleh kantor bapak-bapak sekalian, wajib menggunakan plat BLD yang pajaknya disetor ke Samsat Kabupaten Aceh Timur, sehingga ini juga akan menambah PAD. PAD ini juga akan kita gunakan untuk membangun wilayah Kabupaten Aceh Timur.